Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan mengenai sistem koloid. Pengertian dari sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Jadi koloid itu berada di antara larutan dan suspensi, ya, seperti itu. Jadi ini adalah sistem koloid. Ada 3 jenis campuran, yaitu campuran digolongkan berdasarkan ukuran partikelnya, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Ya, contohnya kalau larutan itu misalnya infus NaCl 0,9%. Kemudian kalau misalnya contoh koloid seperti emulsi, ya, squat emulsion, ya, minyak ikan. Kemudian ada yang suspensi seperti antibiotik, biasanya salah satunya adalah Samprima, isinya adalah sulfamethoxazole dan trimethoprim. Dia berbentuk suspensi. Larutan di dispersi molekular atau koloid, dispersi koloid, suspensi disebut sebagai dispersi kasar. Ya, ini adalah bila kita bandingkan satu persatu antara ketiganya, kalau larutan adalah homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. Stabil satu fase, ya, kemudian tidak dapat disaring. Sedangkan untuk koloid itu secara makroskopis bersifat homogen. Jadi secara kasat mata itu adalah homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer dan terbentuk 2 fase. Pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Sedangkan untuk suspensi itu adalah heterogen, salah satunya adalah semua dimensi partikel lebih dari 100 nanometer dan terdapat 2 fase, tidak stabil dan dapat disaring. Bisa distabilkan misalnya ingin membentuk suatu suspensi, ya, seperti antibiotik yang saya terangkan tadi, itu ditambahkan suspending agent atau emulsifying agent. Emulsifying agent itu seperti kalau misalnya menggunakan emulgator, seperti itu ya. Contohnya ini adalah campuran pasir dan air sehingga dapat disaring, ya. Komponen penyusun sistem koloid yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi atau mediumnya, ya. Ini jadi fase terdispersinya apa, kemudian mediumnya, pendispersinya seperti apa. Kalau semisal padat gas, yaitu berupa sebagai aerosol, ya, aerosol padat, jadi pendispersinya adalah padat, dalam fasenya adalah pendispersinya gas. Ya, ini bisa asap, debu di udara, seperti itu. Nanti contoh-contoh setiap farmasinya, kalau padat gas itu bisa ada seperti Symbicort, kemudian hal-hal yang lain, ya. Kemudian kalau padat cair yaitu sol emas, sol belerang, tinta, cat, dan lain-lainnya itu adalah padatan dalam fase cair. Padat sol padat seperti gelas berwarna intan hitam, seperti itu. Cair gas, aerosol cair, kabut atau awan, atau biasanya kalau sediaan farmasi itu seperti hanya sediaan nebulizer seperti Ventolin nebulizer, yaitu isinya salbutamol. Untuk cair-cair yaitu emulsi, ini ada 2 ini, ya. Cair-cair ini tipenya, tipe oil in water atau water in oil. Jadi ada yang kalau oil in water seperti emulgel, ya, jadi fase bahan aktif berada di minyak, sedangkan pendispersinya berupa cairan seperti emulgel itu yaitu
bisa digunakan untuk contoh di setiap farmasi. Kemudian juga kita bisa melihat cair padat, yaitu emulsi padat seperti jelly, ya, mutiara, dan lain-lainnya. Gas atau cair buih, yaitu namanya bisa gas dalam mendispersikan cair, yaitu buih, sabun, atau biasanya kita seperti Gillette itu juga bisa yang untuk penyukur untuk dalam setiap kosmetik ya. Gas dalam padat yaitu buih padat, karet busa, styrofoam. Contohnya setiap farmasi ini adalah fase dispersinya padat dan pendispersinya adalah gas. Nah, ini isinya memang padatan, yaitu budesonide dan juga formoterol, merupakan padatan yang akan terdispersi dalam gas. Kemudian fase terdispersinya kalau ini untuk sedang farmasi, inhaler, Ventolin, Symbicort, ya, ini fase terdispersi cair. Kemudian fase pendispersinya adalah gas. Jadi nanti dibuat suatu nebulizer gas untuk dihirup ya, supaya tidak sesak. Contoh lain adalah cair dalam fase pendispersinya gas adalah ethyl chloride, ini untuk anestesi lokal. Kemudian contoh lain yaitu fase terdispersi cair, fase pendispersi cair, emulsi yang terbentuk OW ya, oil in water. Jadi di sini minyaknya adalah minyak ikan yang didispersikan pada fase cair. Ini biasanya untuk emulsi itu ada bentuk OW, oil in water, atau water in oil, WOW. Nah, ini ada contoh Acnaveldin, ini lotion di mana fase terdispersi padat yaitu sulfur, ya. Kemudian fase pendispersinya yaitu cairan. Contoh lagi ini adalah oil on water, penggunaan seperti Voltaren gel. Kemudian juga ini adalah contoh krim, biasanya oil in water atau butter, water in oil ya. Jadi krim itu bisa dua bentuknya, apa oil in water atau water in oil juga. Nah, ini contoh tadi fase terdispersi gas dalam pendispersi cair seperti foam ataupun banyak yang bisa kita temukan seperti apa ya, kalau di makanan biasanya membuat suatu espuma dan lain-lainnya ya, seperti itu.